Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik nikmat itu yang nampak ataupun tidak nampak oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang megah ini dalam rangka sebuah kegiatan yang baik, yang positif, yaitu ta'allum, belajar ilmu syar'i. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an itu ada istilah qasam. Nama apa? Qasam. Qasam artinya sumpah. Allah Subhanahu wa taala sering kali untuk menguatkan sesuatu, menguatkan sebuah berita, itu menggunakan sumpah. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Isinya apa sumpahnya? Manusia itu di dalam kerugian. Allah juga bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya, wal qamari, dan demi bulan. Junjungan bisa mendapatkan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Dan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu sesuatu yang penting dan agung, bukan sembarangan. Misalkan tidak mungkin Allah bersumpah dengan nyamuk. Demi nyamuk yang terbang, nyamuk istimewanya apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dirinya seperti nyamuk atau sayap seekor nyamuk, gak ada artinya. Sesuatu yang digunakan untuk sumpah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di sana ada kehidupan seseorang yang digunakan sebagai sumpah. Nah, Pak, Ibu, ada kehidupan seseorang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan untuk sumpah. Ada yang tahu kira-kira siapa beliaunya itu? Sinten kira-kira? Siapa? Beliau adalah seorang nabi. Nabi siapa kira-kira, Pak? Monggo dijawab. Sinten? Nabi Adam. Nggih, untuk jawaban lain betul, Pak? Masyaallah. Ada lagi? Atau tidak ada? Tidak ada yang tahu, Pak? Jawabannya ada dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-72. Ayat ke berapa? 72 dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Berarti yang digunakan sumpah umurnya siapa, Pak? Kehidupan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umurnya dan kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting, bukan?
sangat penting sekali sampai-sampai digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum, sesungguhnya mereka ya siapa di sini? Mereka adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Allah sudah menceritakan kaumnya Nabi Lut, tapi yang digunakan untuk sumpah adalah umurnya Nabi Muhammad SAW. Bukan umurnya Nabi Lut, bukan. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka, yaitu kaumnya Nabi Lut itu terombang-ambing dalam kesesatan mereka yang membutakan, mabuk oleh syahwat. Syahwat mendatangi sesama jenis. Kalau dinasihati tidak mau. Mereka nggak peduli ini sesuai fitrahnya manusia atau tidak. Yang penting mereka menikmati kenikmatan dunia. Bisa. Mereka mabuk kebayang oleh syahwat yang haram. Ini kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umur beliau sangat-sangat penting sekali. Karena pentingnya ini, kita perlu mempelajari sirahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya ini, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha agung menjadikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu transparan. Bisa dilihat oleh semua orang. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z lengkap itu ada. Sampai kepada kita periwayatannya. Sehingga Pak, kalau seandainya kita ingin menjadi orang tua yang baik, maka kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi seorang anak yang baik, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi kepala negara yang baik, bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadi orang yang berkuasa, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadi orang yang tertindas, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Pak dan Ibu sekalian, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paket lengkap untuk diteladani. Ini paketnya lengkap, paketnya komplit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," seperti kemarin kita jelaskan. Kalau seandainya kehidupan Nabi SAW tersembunyi, kita nggak bisa menjadikan beliau SAW sebagai suri teladan. Dan kajian kita dan seterusnya adalah apa temanya? Interaksi sosial ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya kepelajaran sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak diambil sesuai urutan kejadian. Oh, Nabi SAW dilahirkan pada tahun berapa? Oh, Nabi SAW ketika kecil bagaimana? Nabi SAW ketika muda bagaimana? Nabi SAW ketika menikah seperti apa? Tidak seperti itu cara mempelajari sirahnya. Kita mempelajari sirah kali ini mengumpulkan dengan subtema bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan orang lain yang berbeda-beda. Keluarga contohnya, bergaul dengan istri, bagaimana caranya? Bergaul dengan anak, bagaimana caranya? Bergaul dengan karib kerabat, bagaimana caranya? Bergaul dengan karib kerabat yang buruk, bagaimana caranya? Itu semuanya ada. Dan mudah-mudahan bisa kita singgung di pengajian kita setiap ba'da hari ini, di hari Senin. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istri, atau lebih cocoknya istri beliau. Karena istri beliau berapa? Banyak, tidak satu. Kalau jenengan, bagaimana jenengan bergaul dengan istri? Karena istrinya hanya satu. Ya kan? Baik. Tujuan kita mempelajari ini tentu bukan hanya sekedar wawasan Pak, bukan hanya sekedar diketahui, tapi tujuan kita adalah meneladani beliau. Dan beliau itu bisa diteladani Pak, bisa diteladani. Baik.
Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada beliau. Apa itu? Boleh ta'addud lebih dari 4. Nah Bapak, lebih dari 4. Dan beliau tercatat memiliki 11 orang istri. 11 orang istri. 11 Ustaz. Nah, jangan bisa menyebutkan 4 saja hebat insyaallah. Gimana lagi? Bisa menyebutkan siapa? 4 tok wis insyaallah ngoten. Pengetahuan tentang sirah nabawiyahnya. Kalau seandainya bisa menyebutkan 11 ya. Jadi kelasnya wis ustaz insyaallah. Kelasnya wis dia. Gimana lagi? Yang pertama tentu ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Istri beliau yang pertama, istri beliau yang luar biasa sekali. Tentu bukan waktu sekarang untuk membahas keutamaan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Istri beliau satu-satunya yang dinikahi ketika masih perawan. Ya kan? Yang ketiga, Hafsah bintu Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Hafsah pakai. Yang keempat, ada Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Yang kelima, Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin. Yang keenam ada Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Yang ketujuh ada Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah. Yang kedelapan ada Ummu Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan. Ramlah bintu Abu Sufyan. Yang kesembilan ada Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith. Yang kesepuluh ada Juwairiyah bintul Harith. Ini bukan kakak adik, beda kabilah. Maimunah dan Juwairiyah itu beda kabilah, walaupun bapaknya sama-sama namanya Harith. Harith tidak hanya satu, sebagaimana Agus tidak hanya satu. Agus pirang-pirang. Yang terakhir, yang ke-11 adalah Sofiyah bintu Huyai An-Nadiriyah. Masing-masing istri itu punya kisah sendiri-sendiri Pak. Masing-masing pernikahan Nabi SAW ada hikmah yang besar di balik pernikahan tersebut. Kalau seandainya kita ceritakan satu persatu, tentu panjang sekali. Biasa, Khadijah luar biasa, Aisyah apalagi, Hafsah apalagi, Saudah juga seperti itu, sampai Sofiyah bintu Huyai. Dan mereka disebut dengan istilah Ummul Mukminin. Apa? Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Ibunda, ibuke wong-wong sing beriman. Kalau dijamakkan, istilahnya adalah ummahatul mukminin. Ya kan? Ummahatul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Mereka semuanya, ke-11 orang ini adalah wanita terbaik. Karena tidaklah menikah dengan orang terbaik melainkan wanita yang terbaik. Dan mereka adalah semuanya ahlu surga insyaallah. Ketika Nabi SAW wafat, yang masih hidup di antara mereka itu hanya 9 saja. Yang meninggal siapa?
Tentu yang meninggal paling dini, paling awal adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Ketika Nabi SAW belum hijrah ke Madinah, Khadijah sudah meninggal. Yang meninggal nomor 2 adalah Zainab bintu Huzaimah. Karena Nabi SAW menikahi Zainab bintu Huzaimah, umurnya Zainab itu sudah lumayan sepuh. Adapun yang lain itu masih hidup lama, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah. Hikmahnya apa? Agar Aisyah ini hikmah luar biasa Pak. Kenapa Nabi SAW menikahi Aisyah dalam usia muda? Agar beliau Aisyah ini Pak bisa mentransfer ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi SAW kepada umat dalam jangka waktu yang lama. Beliau kan ketika ditinggal Nabi SAW umurnya sekitar 19 tahunan Pak. 19 tahun, masih muda sekali. Baru nangkapnya ilmu, baru encer-encernya otak, ya kan? Meninggal masih dalam jangka waktu yang lama, sehingga dari Nabi SAW meninggal sampai nanti zaman tabi'in, Aisyah itu banyak menceritakan atau mengajarkan ilmu kepada generasi setelahnya. Kayak kalau seandainya istri Nabi SAW umurnya hanya 3 tahun atau 4 tahun setelah Nabi SAW meninggal, mereka meninggal semua, pasti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rumahnya Nabi SAW, dengan kehidupan Nabi yang tersembunyi dari para sahabatnya tidak tersambung kepada kita. Tapi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjalani kehidupan rumah tangga beliau. Kira-kira bahagia tidak? Gimana? Kira-kira Nabi SAW itu dalam kehidupan rumah tangganya bahagia atau tidak? Kok ragu-ragu atau saya Pak jawabnya Pak? Atau tidak berani menjawab ini? Saya khawatir anak-anak jenengan juga tidak berani menjawab, tanya gurunya. Bahagia tidak Pak? Insya Allah bahagia, itu pasti. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kemesraan. Ternyata kalau kita lihat Nabi itu menjalani kehidupan rumah tangganya tidak kaku. Oke haram, oke oleh, oke ojo, tidak seperti itu. Ya kan? Beliau itu luas sebagai seorang suami, nyaman sebagai seorang suami. Istri-istri beliau itu menceritakan Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Sofiyah bintu Huyai, saya mengatakan kemarin, ya kan, saya belum pernah menjumpai orang yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Nabi SAW. Mereka semua itu mendapatkan ketenangan hati ketika dekat dengan Nabi SAW. Berarti beliau suami yang luas. Dan beliau itu mengamalkan isi dari Al-Quran Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, dan ini ada di buku nikah jenengan insyaallah. Buku nikah sedaya Pak nggih mriki? Ada beberapa yang belum ya. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil apa Pak? Pernah ngerti? Tidak pernah dibuka buku nikahnya Pak ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak mungkin Nabi SAW untuk menyelisih ayat Al-Quran ini. Tidak mungkin. Allah yang memerintahkan kepada mereka para laki-laki untuk mempergauli istri dengan cara yang baik. Baik apanya? Tutur katanya baik. Baik apanya? Penampilannya baik. Baik apanya? Yang diberikan juga baik. Yang penting semuanya baik-baik. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan seperti ini Pak, khairukum li ahlihi, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, istrinya. Wa ana, sedangkan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Ya kan?
Jadi kalau menilai orang seperti apa? Bagaimana sikap dia di keluarganya. Kalau di keluarganya baik, ya insya Allah orang yang baik. Karena banyak orang bisa bermuka dua. Maksudnya gimana bermuka dua, Pak? Di luar Masya Allah dia bisa senyum. Karyawan Indomaret atau Alfamart itu kalau ketemu pelanggan bisa senyum, Pak. Tapi belum tentu kepada keluarganya bisa senyum selebar itu. Dia di toko, di tempat kerja humble sekali, mudah bergaul. Begitu pulang ke keluarganya seperti singa, ya kan? Galak, garang. Ini bukan tipe orang yang baik. Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Dan beliau SAW juga pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Monggo jenengan di cross check terhadap diri sendiri. Bagaimana selama ini sikap saya kepada istri dan anak-anak? Apakah sudah baik atau belum? Kalau baik, jenengan akan menjadi orang yang baik. Kalau buruk sikapnya, jenengan juga akan menjadi orang yang buruk di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istri-istri beliau? Yang pertama, beliau itu Pak mempunyai waktu untuk duduk bersama istri dan ngobrol dengan mereka. Kita kan tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sibuk tidak sih Pak? Pengangguran bukan Nabi SAW itu Pak. Nabi itu sangat sibuk sekali Pak. Beliau kepala negara. Ngendiono kepala negara kok nganggur? Ada tidak? Semua warganya, warga Madinah itu kalau ada apa-apa sambalnya tersintam. Nabi SAW sampai lama petang saya digoleli sinten? Nabi SAW, bayangkan Pak. Berarti sibuk sekali. Dengan kesibukan itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam masih punya waktu untuk duduk bersama istri-istrinya, untuk ngobrol, mendengarkan cerita istri-istri beliau. Kesibukan di luar rumah bukan berarti urusannya istri itu tercampakkan, bojone kok dianggurkan. Tidak seperti itu muamalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi SAW. Beliau bercerita, Rasulullah SAW apabila selesai sholat subuh, ini yang sudah jarang sekali bagi kita karena kesibukan dunia nggak bisa seperti ini. Rasulullah SAW apabila selesai sholat subuh, beliau tetap duduk di tempat sholatnya dan subuh, zikir atau membaca Al-Quran, dan orang-orang duduk mengelilinginya sampai terbit matahari. Oke, para sahabat itu duduk di samping beliau sama-sama, dan mereka semuanya nyaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa mereka duduk di samping Nabi? Ya tanya, atau mendapatkan pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kata Abdullah bin Abbas, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah istri-istrinya satu persatu. Tadi berapa istrinya Pak? 11, ya kan? 1/1 atau 9, ya kan? Atau 10. Karena Khadijah sudah lama meninggal di Mekah. Menyampaikan salam, beliau masuk ke rumah mereka satu persatu Pak. Oh jangan kadang bojo siji ora urus Pak nggih. Sibuk urus masjid, bojo siji ora urus. Satu persatu dimasuki rumah mereka. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, ngobrol sebentar, kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka. Jika hari itu adalah giliran salah satu di antara mereka, maka beliau tinggal bersamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau istri lebih dari satu, itu ada hari miliknya istri yang satu, ada hari miliknya istri yang kedua, ada hari miliknya istri yang ketiga. Namanya dalam bab fikih dinamakan qosamah. Harinya kita itu dibagi-bagi Pak.
Jadi kan full di istri pertama terus Pak, karena yang kedua tidak ada. Kadang saya pernah punya ustaz istrinya 2 ya 3 hari lah, 3 hari sampai istri yang 1, 3 hari berikutnya dengan istri yang kedua. Kalau hari itu jatahnya si A misalkan, maka beliau tinggalnya di situ. Di malam hari, kalau sore beliau juga menyempatkan diri untuk ngobrol dengan mereka, mendekati mereka, ya kan? Mendekati dan bercumbu dengan mereka. Ini apa? Agak karena kehidupan suami istri Pak. Walaupun harinya bukan hari mereka, misalkan hari ini jatahnya Hafsah, bukan berarti Aisyah ditinggal, Zainab ditinggal, Maimunah ditinggal, Sofia ditinggal, tidak seperti itu. Walaupun hari ini jatahnya Hafsah, di sore hari Nabi SAW tetap mengunjungi mereka satu persatu. Kira-kira sibuk nggak Pak? Satu orang 5 menit saja, ping, pinter, ping 10 lah. Nah sejam Pak, jam 4 betul jam 5 baru apa? Mengunjungi istri satu persatu. Dan ini Pak, banyak sekarang suami yang tidak bisa seperti ini. Ngobrol karo bojone kira kane obrolan mana nggak bingung, ya kan? Bahan pembicaraan sudah habis. Satu rumah tapi tidak pernah ngobrol, tidak pernah deep talk. Apa itu deep talk Pak? Ngobrol yang mendalam, tidak pernah. Atau bahasa kalian juga piloto. Apa itu piloto? Piloto bantal, waktu ngobrol di atas bantal. Jarang sekali seperti itu. Suami kerja di luar rumah, pulang, apa? Nyetel manuk, ngurusi mangke, ngurusi produksi. Bojone ora diurus. Di McB orang. Bukan seperti itu tipe suami yang baik. Ada suami juga tipenya seperti ini Pak. Dia kerja di luar, sudah kerja, pulang ke rumah masih membawa pekerjaan, ya kan? Saya kira apa? Istrinya itu tidak terurus atau tidak sempat ngobrol dengan istri. Padahal istri Pak sudah tinggal di rumah. Ini sifatnya wanita itu senang bercerita. Biasanya kalau tidak sedang bercerita, ini ada sesuatu. Kemungkinannya si istri tidak nyaman dengan suami. Khawatir seperti itu Pak. Tabiat seorang wanita, seorang istri itu senang bercerita kepada suami. Maka mau ngomong kayak gini. Tadi anak seperti ini, dia ceritakan. Ya kita sebagai seorang suami dengarkan Pak, dengarkan. Ini alhamdulillah yang diomongkan adalah baik, bukan omelan Pak, tidak lagi kalau omelan. Ini istri ingin menceritakan keseharian dia, walaupun kita selaku laki-laki mendengarnya itu biasa saja, kita harus sabar mendengarkannya dan menanggapinya. Sebagai apa? Bentuk muasyarah bil ma'ruf, ya kan? Alhamdulillah saya sudah nikah Pak, ya kan? Bukan yang ngobrol ini bukan ujian Pak. Kalau ujian mungkin hanya teori. Saya sudah menikah dan tahu bagaimana rasanya istri ketika ngobrol dan ditanggapi itu senang sekali. Walaupun kelihatannya ceritanya remeh, apa yang diobrolkan itu remeh, tapi kita harus bisa untuk menanggapi. Dan beliau melakukannya. Kalau sekarang Masya Allah pakai alhamdulillah alat komunikasi itu sudah berkembang maju. Dan komunikasi dengan istri harusnya tetap dijaga walaupun jenengan kerja di luar. Kerja di luar. Dengan apa? Ngirim pesan ke istri yang kerjanya sales misalkan, atau kerjanya di luar. Bu sudah sampai Purworejo, Bu sudah sampai tempat kerja, di rumah gimana, ya kan? Sering menanyakan kabar istri melalui pesan WA atau mengabarkan kondisi kita. Alhamdulillah Bapak sudah sampai di tempat tujuan,
itu istri ketika sering dikirimi yang seperti itu Pak, itu membuat hatinya besar, keberadaannya itu dihargai. Itu memang seperti itu Pak. Saya kan kalau di Google itu ada fitur Sherlock Pak. Jadi kan mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Kebanyakan saya yakin tidak tahu. Di Google itu ada fitur Sherlock. Apa itu? Saya tahu keberadaan istri di mana, istri tahu keberadaan saya di mana. Tinggal lihat Google Map. Jadi tidak usah tanya-tanya di mana, Umi lagi di mana sekarang atau Abi di mana sekarang. Tinggal buka di Google Map. Oh, Abi lagi neng sebuah mobilan. Tahu tuh titiknya. Lah, titik saya tuh di situ. Itu bukan lewat WA, bukan di Google Map-nya ada fitur seperti itu Pak. Kita tahu suami kita mau di mana selama bawa HP, selama internetnya aktif, tahu suami kita di mana. Asal suami tidak meninggalkan HP di sini, kemudian dia pergi kemana, ya kan? Itu tahu. Tapi kata istri Pak, luwih gandeng nek dikabari dibandingkan lihat Google Map. Ya kan? Luwih senang, lebih marah ketika dikabari langsung. Abi lagi di sebuah mobilan lagi kajian misalkan. Itu senang Masya Allah. Dibandingkan kalau tidak ada kabar sama sekali. Dan jenengan manfaatkan WhatsApp ini atau komunikasi untuk tetap menjaga komunikasi dengan istri. Kapan? Ketika jenengan di luar rumah, insya Allah hubungan jenengan lebih baik. Dan ini bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang setia kepada istrinya, menjaga hak-hak istri dan tidak melupakan kebaikan istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang setia. Tidak ada istilahnya Nabi SAW selingkuh, tidak ada. Tidak ada istilah Nabi SAW main mata dengan wanita lain, tidak ada. Beliau itu tidak mudah melupakan kebaikan istri, tidak. Contohnya apa? Nabi SAW itu sudah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha sudah lama sekali Pak. Tapi beliau masih menyebutkan kebaikan Khadijah, walaupun Khadijah sudah meninggal. Tetap diingat jasanya Khadijah radhiyallahu taala anha walaupun beliau sudah meninggal. Kebaikan Khadijah yang sudah diusahakan seumur hidup beliau tetap diingat. Dan ini diceritakan oleh Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ceritanya? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Padahal aku belum pernah melihat orangnya. Aisyah itu belum pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha. Belum pernah ketemu. Kok bisa ya ada orang cemburu dengan orang sudah meninggal? Ini menunjukkan kalau Nabi SAW itu sering menyebutnya. Dan ternyata benar, Aisyah bercerita di sini Pak. Padahal aku belum pernah melihat Khadijah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut-nyebut namanya. Khadijah ini seperti ini, Khadijah itu seperti itu, Khadijah seperti ini. Ya kan? Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kambing, lalu memotong-motong kambing itu dan mengirim bagian-bagiannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Ya kan ini salah satu cara berbuat baik kepada si mayit itu ingat saudara, ingat teman-temannya. Ya kan? Kalau dalam bab birrul walidain Pak, ibu sekalian, bab birrul walidain ada pembahasan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Salah satunya tetap menyambung hubungan dengan teman-teman baik bapak yang sudah meninggal atau teman-teman baik ibu yang sudah meninggal. Ternyata Nabi praktekkan kepada istri beliau. Seringkali aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah, ini kata Aisyah Fakir, tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah.
Dunia ini miliknya Khadijah toh. Padahal beliau sudah apa? Meninggal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia dulu begini dan begitu. Artinya banyak jasa yang sudah diberikan oleh Khadijah dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasanya apa, Pak? Beliau beriman ketika orang-orang tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghibur ketika Khadijah menghibur Nabi SAW ketika Nabi di luar mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang Quraisy. Ketika mumet di luar, pulang ke rumah sembuh Pak Nabi SAW. Kenapa? Istrinya baik. Kalau kita di luar mumet, lebih mumet, tambah mumet. Gimana? Insya Allah tidak Pak, insya Allah tidak seperti itu. Dan anak-anak beliau, kata Nabi SAW, dan darinya aku mendapatkan anak. Anak beliau berapa Pak kira-kira? Baik, anak beliau Pak. Yang pertama Qasim, namanya Qasim. Makanya beliau SAW nama kunyahnya adalah Abul Qasim. Siapa Pak? Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Anak perempuan beliau pertama Pak Zainab. Beliau menikah dengan seorang laki-laki namanya Abul As bin Rabi'. Anak beliau wanita yang kedua namanya Ruqayyah. Siapa Pak? Ruqayyah bintu Muhammad. Beliau pertamanya menikah dengan anaknya Abu Lahab, tapi diceraikan karena Abu Lahab gara-gara Nabi SAW mengaku seorang Nabi dan Rasul. Abu Lahab benci sekali dengan Nabi dan Rasul. Nabi SAW akhirnya Abu Lahab meminta anaknya untuk menceraikan Ruqayyah. Diceraikanlah Ruqayyah, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal, adiknya Ummu Kulsum dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai ketika Ummu Kulsum meninggal, Nabi mengatakan, wahai Utsman, seandainya saya masih punya putri, saya akan nikahkan pada engkau. Yang terakhir si bontot siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah menikah dengan siapa? Ini kebangetan yang pada kertas Pak. Fatimah menikah dengan siapa Pak? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan melahirkan dua orang yang sangat terkenal, yaitu Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma. Itu adalah anak-anak Nabi SAW, semuanya berasal dari Khadijah radhiyallahu taala anhu. Hanya satu anak yang tidak berasal dari Khadijah, namanya Ibrahim, dari seorang budak Nabi SAW yang bernama Maryah Al-Qibtiyah dari negeri Mesir. Baik. Sudah ini belum maksud? Belum ya? Belum lagi. Kita sebagai seorang suami itu harusnya pakai ini, mohon diperhatikan dan masukkan ke dalam hati kita. Gampang mengingat kebaikan istri, gampang melihat kebaikan istri. Saya masak di jenengan sih kan? Jangan jawab orang Padang Pak. Gimana? Bukan. Yang mencuci baju jenengan sinten? Yang merawat anak jenengan sinten? Yang merawat rumahnya jenengan sinten? Yang ngatur keuangan jenengan sinten? Banyak sekali peran istri yang dilakukan. Tapi kadang kita kalau sebutkan 5 kebaikan istri, bingung apa ya kebaikan istri saya ya? Ya kan? Masih bingung. Maka jenengan Pak atau saya, kalau bisa mencatat kebaikan istri, kita lakukan. Istri saya satu, orangnya sangat penyabar kepada suami, walaupun saya kekurangan tapi dia bersabar. Yang kedua, orangnya masya Allah sangat penyayang kepada anak tidak mudah marah ketika anak berbuat kesalahan. 3, istri saya orangnya gampang menyesuaikan diri di keluarga besar keluarga kami. Yang keempat, orangnya nerimoan misalkan. Ditulis kebaikan istri, sehingga apa manfaatnya? Ketika ada cekcok dengan istri, ada crash dengan istri, sampai syaitan membisikkan ceraikan saja istri, na'udzubillah, dia bisa baca itu kebaikan-kebaikan itu.
Tujuannya apa? Jangan sampai kebaikan yang sangat banyak ini tertutupi dengan satu atau dua kesalahan yang dibesar-besarkan oleh syaitan dan emosi kita. Gimana? Itu kita harus pandai-pandai mengingat kebaikan istri. Apalagi istri kita masih hidup. Mau Nabi SAW dengan istri yang sudah meninggal saja bisa mengingat kebaikannya, apalagi yang istri masih hidup, yang kebaikannya masih kita rasakan sampai sekarang. Allah Ta'ala. Seperti saya dulu Pak, kalau saya lanjutkan ke yang berikutnya terlalu panjang dan waktu sudah masuk ke Isya. Monggo Pak dan Ibu kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi silakan. Monggo Bapak dan Ibu silakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa juga. Masa saya harus hukum, ya tidak mungkin. Kalau santri mungkin dihukum. Baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk lebih bisa mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh ilmu, ini butuh kesabaran untuk mendengar dan mempelajarinya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.